Kesempurnaan sholat kita, marilah kita isi saf-saf yang masih kosong di hadapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, meninggalkan kegiatan dan aktivitas kita. Semuanya itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita syukuri supaya nikmat dalam melaksanakan ibadah itu senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam sampaikan pula kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan, kerja keras dan usaha beliau dalam hidup dan kehidupannya mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang bukan hanya bisa hidup bahagia dalam urusan dunia, tapi juga berbahagia dalam urusan akhirat selagi kita mau dan mampu mengamalkan amalan agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari pula bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dan takwa yang sempurna mampu membuat beban berat menjadi ringan, yang jauh akan terasa dekat dan yang sulit akan terasa mudah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada siang hari yang berbahagia ini ialah muhasabah. Muhasabah adalah merenung sejauh mana dan bagaimana kehidupan kita hari ini. Karena memang diakui atau tidak, setiap kondisi, keadaan, masalah itu semua mempengaruhi jiwa kita. Boleh saja mungkin orang melihat kita tersenyum, tapi hati kita tidak tahu. Atau kita melihat orang lain tertawa, tapi kita tidak tahu kondisi jiwanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hiruk pikuk kehidupan, persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut keluarga, baik yang berhubungan dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita sendiri, semuanya itu juga akan mempengaruhi jiwa dan kondisi kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan di atas tadi yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalimat takwa itu sampai 2 kali. Saking pentingnya bagaimana seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup hanya perintah itu saja. Di akhir ayatnya pun disebutkan bahwa Allah mengetahui setiap yang kita kerjakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana caranya kita muhasabah hari ini? Ya. Cara muhasabah hari ini yang pertama menyendiri, iktikaf. Ya. Ini merupakan suatu usaha kita, ya. Melihat apa sebenarnya yang telah kita lakukan. Kemudian apa saja yang perlu kita muhasabah? Yang pertama niat. Karena niat inilah segala sesuatu itu menjadi indah. Maka oleh sebab itu bagi kita orang tua yang berangkat
keluar dari rumah mencari rezeki untuk keluarga kita, niatnya lillahi ta'ala. Berhasil tidak berhasil, itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia bukan matik-matik. Yang 2 tambah 2 sama dengan 4. Usaha boleh sama, kerja boleh sama, modal sama, bahkan tempatnya pun berdampingan. Tapi hasilnya berbeda. Disinilah letak rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang mesti harus kita evaluasi? Amalan kita. Maka oleh sebab itu, terutama untuk generasi-generasi muda, pemuda-pemuda hijrah, kita yang baru-baru hijrah, jangan dulu melihat amalan orang lain. Baliklah ke amalan kita sendiri. Karena memang tidak sedikit orang yang meremehkan amalan orang lain, besoknya tidak datang lagi ke masjid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena amal ini tergantung dengan iman yang ada di dalam diri kita. Kalau iman kita lagi mantap, lagi kuat, jangankan amalan-amalan wajib, yang sunat pun terasa sangat nikmat sekali. Tapi kalau iman lagi turun, jangankan yang sunat, yang wajib saja kadang-kadang menjadi terlambat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Maka kita berusaha maksimal. Maka amalan terbaik hari ini, terutama untuk generasi-generasi muda, pemuda-pemuda hijrah, langkahkanlah kaki kalian sebanyak-banyaknya ke masjid. Ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ya. Jangan sampai langkah kaki kita lebih banyak ke tempat-tempat, apalagi ke taman-taman hiburan dibandingkan ke masjid. Lakukanlah amalan sesuai dengan pendapat kita, pendapat ustadz kita, pendapat ulama kita. Tapi jangan kita menganggap remeh amalan orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi yang mesti kita evaluasi? Dosa. Dosa itu tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka setiap kesalahan-kesalahan yang terlakukan oleh kita, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaikinya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih panggil kita hambanya yang bertakwa, hambanya yang beriman. Sebelum napas itu sampai ke tenggorokan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana lagi? Melaksanakan sholat taubat. Sholat taubat, ya, yang kita laksanakan mengakui kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Dan dosa itu jumlahnya sangat banyak sekali. Apalagi yang kita memakai handphone. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi baiknya ada, sisi buruknya ada juga. Posisi kita, apakah lebih sering melihat yang baiknya atau bahkan melihat yang buruknya? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali kita melakukan kesalahan, hendaknya kita melaksanakan sholat taubat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, cara muhasabah itu menerima masukan dan saran orang lain. Yang tahu kelemahan kita itu adalah kita sendiri. Kita mungkin dianggap mulia, kita mungkin dianggap cerdas, kita mungkin dianggap hebat. Itu oleh orang yang tidak tahu kelemahan dan kesalahan kita. Tapi bagi orang yang ada di sekeliling kita, yang mereka 24 jam berada sama kita, sisi-sisi buruk kita pun mereka mungkin tahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masukan-masukan dari mereka dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berada di ridhonya. Kemudian selanjutnya bersahabat dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah hari ini
Dengan banyaknya pengajian-pengajian, jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, diskusi-diskusi keagamaan, semuanya itu adalah dalam bentuk usaha kita berkawan dan berteman dengan orang-orang soleh. Tapi ingat, semuanya itu kita lakukan lillahi ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa hikmah muhasabah itu? Menyadari kelemahan, menyadari kekurangan, menyadari dosa kita. Apa hikmahnya bagi diri kita? Yang pertama hikmahnya ialah menambah energi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu memang membutuhkan energi. Seorang yang hobi bola sampai rela beli kopi tengah malam supaya bisa bangun menyaksikan tayangan kesayangannya. Kalau energi itu ada dalam bentuk ibadah, kita pun bisa membeli kopi, tapi gunanya untuk supaya bisa kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka energi dalam ibadah ini merupakan hal yang sangat penting sekali, dan dekatnya kita dengan orang-orang soleh bisa membantu energi-energi tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok-kelompok, pengajian, diskusi-diskusi, semuanya itu hanyalah sebagai wasilah saja, sebagai jalan yang membuat kita semakin bersinergi. Energi kita muncul kalau bersama-sama dengan teman-teman kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua, hikmahnya ialah kita berada dalam hidayah. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka memang jika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, maka kita mesti harus muhasabah diri. Tidak perlu mencari kambing hitam, apalagi untuk dijadikan lampiasan kemarahan kita. Sebab apapun yang terjadi di permukaan bumi itu, semuanya disebabkan kelemahan dan kelalaian kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hikmahnya ialah mampu mengobati hati. Hati itu memang sesuatu yang sangat berperan dalam kehidupan kita. Ya. Kalaulah seandainya hati itu baik, hati itu tenang, maka perbuatan dan pekerjaan yang berat sekalipun akan terasa ringan. Tapi kalau seandainya hatinya itu yang sudah rusak, tidak enak, jangankan pekerjaan berat, pekerjaan yang ringan pun terasa sangat memberatkan. Maka oleh sebab itu, orang yang senantiasa introspeksi diri, dia akan merasakan hatinya itu berada dalam ketenangan. Kenapa? Karena dia yakin setiap yang dia alami bukanlah sesuatu yang datang dari kesalahan orang lain, tapi datangnya dari kesalahan pribadinya. Kemudian selanjutnya, orang yang senantiasa muhasabah, dia akan bisa memanfaatkan waktu. Waktu adalah sesuatu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dapat jatah waktu hanya 24 jam. Tapi dalam 24 jam tersebut, ada orang yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi ada orang yang hanya bisa duduk dan tidak bisa apa-apa. Duduk dari pagi di depan rumah sampai sore di depan rumah juga lagi duduk. Tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas, tidak ada amalan, tidak ada ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci orang-orang sukses, bukanlah karena kecerdasan mereka saja, tapi salah satunya ialah kehebatan mereka manajemen waktu. Waktu yang sedikit bermanfaat besar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu muhasabah diri. Kalaulah sudah muhasabah namanya, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kesalahan itu dilakukan oleh diri sendiri,
boleh kita keras tapi terhadap diri sendiri. Tapi kesalahan dilakukan oleh orang lain, kita mesti harus banyak memberikan rukhsah atau keringanan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu berada pada ridhonya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati min afdalil ayyam wal a'yad wa fassahu du'a fiha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma allimna bi ilmika warzuqna bi rizqika warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibarallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alladzi yazkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.